WhatsApp guys, selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya, jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan ketika Xion berhasil mendapatkan armor Leopasu generasi ketiga yang utuh, para praktisi Taisu pun terus bertambah datang untuk menyerang Xion. Namun tiba-tiba ada pasukan kobaran api yang membantu Xion. Di sisi lain, Taisu 3 dan Taisu 4 sudah dilahirkan kembali, yang mana ketika melihat adegan ini, Taisu 2 memerintahkan mereka berdua untuk menyerang sosok Xion, dan scene pun berganti. Xion pun mengangkat bahunya, tapi dia tidak marah. Lalu Xion perlahan melirik sosok praktisi Taisu 3 dan 4 yang mendekatinya. Jika Xion harus menduganya, mereka pasti datang ke arahnya. Dan jika dia sendirian, akan sangat sulit untuk menghadapi begitu banyak praktisi Taisu di sini. Dengan memegang penguasa berat di tangannya, tampaknya Xion tidak mengikuti saran pria itu untuk menyingkir, tetapi memilih untuk berdiri diam di tempat. "Saudara-saudaraku, bantu aku untuk membunuh," ucap pria itu ketika melihat para praktisi Taisu yang mendekat. Pria itu pun tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Jiwanya memang seperti seorang pemimpin perang, dan dengan rawan yang mengerikan, dia langsung melesat ke atas. Tentu saja, melihat seluruh medan perang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, ini hanyalah puncak gunung es, karena serangan terus berlanjut. Tingkat perang ini pun menjadi perang yang berlarut-larut. Akan tetapi, tanpa adanya pertempuran yang menghancurkan dalam hal kekuatan, itu adalah taktik para jenderal dari kedua belah pihak. Dan siapa yang lebih cepat dalam mengisi kembali sumber daya dari kedua sisi, jadi Xion tidak mundur. Dan dengan cepat, setiap gerakan tubuhnya, dia bergegas menuju para praktisi Taisu bersama dengan kelompok pasukannya. Meskipun Xion tidak tahu apakah Taisu 3 dan Taisu 4 itu akan datang ke arahnya, karena dia berada di medan perang, hatinya harus berada di medan perang, dan dia harus membunuh setiap praktisi Taisu yang ada di sini. Si pria dengan kapak raksasa itu pun tidak punya waktu untuk memperhatikan Xion. Pertempuran di kedua sisi sudah sangat dekat, dan Xion juga bergegas menghampiri pertempuran. Baik untuk Taisu 3 dan Taisu 4, pria dengan kapak raksasa itu sesuai dengan sosok bernama Malaikat Maut dengan tombaknya. Pada saat ini, kapak raksasanya mendesis ke bawah. Itu mengandung kekuatan keabadian yang kuat. Dan serangan itu pun langsung meledak menuju sosok Taisu 3 yang sedang mengerutkan keningnya, dan tatapannya tampak masih mencari-cari dari mana asal serangan tersebut. "Hei, Taisu 4, kamu pergilah untuk mencari orang itu," ucap Taisu 3 sambil menoleh. Tetapi begitu dia memalingkan pandangannya, dia melihat bahwa Taisu 4 sedang bertarung. Adegan ini pun membuat Taisu 3 mengerutkan keningnya. Itu karena Taisu 3 harus menghadapi orang ini terlebih dahulu. Adapun Xion, dia hanya melewati Taisu 3 dan Taisu 4, sehingga ia dapat bertarung sengit dengan jenderal pasukan api lainnya. Melihat bahwa Taisu 3 dan 4 mengabaikannya, Xion terus membunuh para praktisi Taisu di medan perang, dan membunuh para praktisi Taisu yang datang kepadanya. Dalam setiap langkahnya untuk membunuh, Xion selalu mengambil armor Deo palsu mereka. Namun, ketika Xion memasukkan armor Deo palsu ke dalam cincin penyimpanannya lagi, Xion tiba-tiba menyadari ada sosok Taisu 3 di sisi lain. Melihat kemunculan kembali Taisu 3 yang jelas sudah dikalahkan olehnya, Xion memang sudah memikirkannya. Tetapi, meskipun dia tidak tahu bagaimana dunia Taisu melakukannya, namun kali ini gerakannya begitu terasa, dan Xion sudah menyerang mental mereka. Tabrakan antara pria dengan kapak raksasa dan Taisu 3 terlihat sangat sengit, dan serangan dari kedua belah pihak mengandung kekuatan keabadian yang agung. Akan tetapi, selama tabrakan ini terlihat jelas bahwa pria dengan kapak raksasa berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Armor Deo palsu Taisu 3 memiliki 6 kristal merah yang penuh, dan kekuatan keabadian yang terkandung di dalamnya terbukti dengan sendirinya.
Setiap serangannya mengandung kekuatan keabadian yang sangat kuat, dan serangan sengit itu bahkan mampu membuat si pria kapak raksasa itu melawan dengan susah payah. Dengan serangan sengit dari Taisu 3 yang seperti hujan deras, pria dengan kapak raksasa itu pun terus-menerus terguncang ke belakang. Kini, Taisu 3 dengan anggun berjalan di kehampaan, dan ketika dia mengangkat tangannya, seberkas cahaya datang dari ujung yang jauh. Lalu, cahaya itu kemudian jatuh ke telapak tangan Taisu 3 dan akhirnya berubah menjadi pedang penekan kekosongan. Dan ketika melihat pria dengan kapak raksasa itu lagi, dia mengangkat tangannya serta menebaskan pedangnya. Dengan pedang yang menebas dengan kuat, energi pedang pun muncul dan berubah menjadi bilah cahaya emas di udara. Lalu, bilah cahaya tersebut pun menyelimuti pria itu secara langsung dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Menghadapi bilah cahaya emas yang melesat, ekspresi pria itu pun menjadi suram, dan dia memegang kapak raksasanya dengan kedua tangannya. Jika diperhatikan dengan seksama, tangannya sudah berlumuran darah. Jelas bahwa pertarungan melawan praktisi Taisu 3 ini adalah di luar kemampuannya. Tetapi meskipun demikian, ia tetap tidak memilih untuk mundur. Itu karena ada lebih banyak pasukan api di belakangnya. Sebagai seorang jenderal, dia selalu memerintahkan semua orang untuk bertarung dan mundur. Tetapi untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa mundur. Pada saat ini, cahaya pedang pun meraung, dan pria dengan kapak raksasa itu pun juga meraung dengan marah. Lalu, asap putih mengepul dari tubuhnya, dan itu tampak seperti akan berjuang sampai mati. Kemudian, tubuh pria itu pun tiba-tiba membengkak dengan cepat, dan segera sosoknya bertumbuh hingga 100 kaki, serta kapak raksasa di tangannya juga menjadi semakin besar, diikuti dengan tubuhnya. Pada saat sosok itu semakin besar, cahaya pedang emas pun kini tidak terlalu besar. Dan ketika cahaya pedang itu sudah menyapu di depannya, pria itu pun akhirnya melepaskan kapaknya dengan ganas. Momentum tabrakan ini tampaknya mengguncang seluruh dunia. Tidak mengherankan jika serangan itu begitu kuat, hingga bisa menghasilkan ledakan besar. Ini karena dia juga seorang kaisar keabadian sejati. Kapak raksasa di bawah komandonya bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang, dan suara dentuman pun terdengar. Tetapi selama tabrakan ini, Taisu 3 tampaknya menyadari bahwa ada pemandangan jalan buntu. Kemudian, dia pun kembali melambaikan tangannya untuk melepaskan pedang cahaya lain. Tapi, dibandingkan dengan pedang cahaya sebelumnya, kekuatan keabadian yang terkandung dalam pedang kali ini bahkan lebih agung. Tampaknya, Taisu 3 ini berniat untuk menyingkirkan si pria berkapak itu secepat mungkin. Dengan cara yang tercepat, itu karena tujuan sebenarnya bukanlah si pria kapak, melainkan seseorang yang sudah membunuhnya, yaitu Shoyan. Pada saat ini, cahaya pedang lain pun meraung. Bahkan cahaya pedang kali ini tidak menunggu si pria kapak bereaksi. Itu langsung menembus dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Lalu, pada saat berikutnya, cahaya keemasan keluar dari tubuh si pria kapak itu. Setelah itu, terlihat bahwa tubuh si pria kapak tiba-tiba ditusuk oleh cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Daging dan darahnya berceceran, serta tubuhnya dipenuhi oleh bekas luka. Jelas, rasa sakit seperti ini juga membuatnya meraung kesakitan. Sementara itu, Taisu 3 ternyata kembali melambaikan pedang di tangannya. Dan sepertinya, ia ingin membunuh orang ini dengan serangan terakhir. Tentu saja, Taisu 3 tahu bahwa kekuatan pemulihan seorang kultivator kaisar keabadian sangat mengerikan. Dan jika dia menghadapi dalam pertempuran, Taisu 3 harus memberantasnya. Pada saat ini, telapak kaki Taisu 3 melangkah maju, dan dengan bantuan dari 2 sayap di belakangnya, itu membuatnya sangat cepat. Lalu, pedang di tangannya diarahkan langsung ke dada si pria kapak itu, karena tidak mudah untuk membunuh seorang kaisar keabadian. Jadi, jantungnya masih menjadi pilihan pertama. Di sisi lain, pria dengan kapak raksasa saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan ataupun bertahan, karena tubuhnya kini sudah terluka parah dalam kurun waktu yang singkat dan tidak dapat dipulihkan. Detik berikutnya, mata pria kapak itu pun tampak dingin. Meskipun dia adalah seorang kaisar keabadian yang kuat, bagaimana mungkin dia tidak takut di dalam hatinya, karena dirinya benar-benar menghadapi kematian. Tidak masalah jika pasukan api mati dalam pertempuran. Meskipun aku mati hari ini, sang ratu pasti akan membunuhmu jika kamu adalah seorang praktisi Taisu.
ucap pria kapak itu. Setelah itu, pria kapak tersebut juga mengeluarkan raungan yang mengerikan, seolah-olah dia sudah menerima takdirnya. Lalu, sosok Taisu Tiga pun melintas dan siap menebas pedang di kedua tangannya. Namun, tepat ketika pedang tersebut hendak menembus dada si pria kapak, sebuah penguasa hitam pun datang entah dari mana. Dan itu langsung memblokir pedang Taisu Tiga yang akan menusuk dada si pria kapak. Pada saat yang sama, suara samar terdengar dari belakang penguasa berat itu. Dan ketika Taisu Tiga mendengar kata-kata ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Jangan datang ke sini tanpa cedera. Kamu akan kalah, ucap Xiaoyan dengan santai. Pada saat Xiaoyan berbicara, tinju di belakang penguasa baratnya pun tiba-tiba meraung ke arah Taisu Tiga. Sosoknya pun langsung terkejut, tetapi dia masih tidak bergerak, dan akhirnya tinju pun mendarat dengan keras di dadanya. Dengan suara ledakan yang sangat keras, sosok Taisu Tiga dipukul dengan kuat, dan tubuhnya bahkan terlempar cukup jauh ke belakang. Namun, Xiaoyan tidak akan merasa puas. Segera, sosoknya yang berada di belakang penguasa barat pun menginjakkan telapak kakinya, dan dia langsung melesat dengan kencang. Kemudian, cahaya di mata Xiaoyan berubah secara bergantian. Tetapi, faktanya bahwa Taisu Tiga tidak bisa bergerak sekarang. Bukan karena ketakutan, tetapi karena dia dikendalikan oleh Yao Beng milik Xiaoyan. Sementara itu, si pria kapak yang masih terdiam tidak menyangka bahwa apa yang dia pikirkan adalah seorang anak kecil yang lemah ternyata muncul dan menyelamatkan hidupnya. Bahkan, pada saat ini, si pria kapak menyaksikan dengan tidak percaya ketika Xiaoyan mengangkat penguasa beratnya dan meraung ke arah Taisu Tiga dengan percaya diri. Ketika Xiaoyan melesat ke bawah dengan satu hentakan, nyala api yang bercampur dengan inti guntur dan kekuatan keabadian menyembur keluar dari armor dewa palsunya. Dan semuanya itu menyatu dalam penguasa beratnya. Akhirnya, adegan ini menyebabkan kekuatan meningkat secara drastis dan Xiaoyan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dan dia memanfaatkan keunggulan ini untuk mengajar. Lalu, ketika penguasa barat itu diayunkan, Taisu Tiga juga bereaksi dan segera Taisu Tiga mengangkat tangannya untuk memblokir dengan pedang. Keduanya memiliki sayap yang mengembun di belakangnya masing-masing, sehingga kecepatan mereka segera meningkat dengan tajam dan tabrakan yang kuat pun meletus. Bukankah kamu adalah kaisar keabadian di langkah ke-6? Kenapa sekarang berbeda? Gumam Taisu Tiga yang terkejut akan kekuatan Xiaoyan saat ini. Selama pertarungan ini, Taisu Tiga merasakan penurunan kekuatan pada sosok Xiaoyan. Dan ketika dia mencibir, dia dapat memastikan bahwa kekuatan Xiaoyan di langkah ke-6 pasti didapatkan melalui beberapa metode rahasia. Aku cukup penasaran, meskipun tulangmu dibakar menjadi abu olehku, kamu ternyata masih bisa muncul di depanku kembali. Sepertinya, dia Taisu memang memiliki banyak cara yang luar biasa, ucap Xiaoyan sambil tersenyum mengejek. Senang kamu mengetahui, dunia Taisu tidak akan pernah kalah. Jadi, jika kamu secara terus-menerus mengalahkanku, aku sudah tahu teknikmu dengan sangat baik. Kali ini, aku pasti akan mengalahkanmu, ucap Taisu Tiga. Dan selama dia berbicara, kekuatan keabadian yang agung mengalir ke pedangnya dan segera dia menebas ke arah Xiaoyan. Mereka berdua saling berbincang dalam tabrakan ini, sampai di mana setelah Taisu Tiga berbicara, kekuatan keabadian yang agung mengalir ke dalam pedang cahayanya. Kemudian dia menebaskan pedang itu untuk menekan Xiaoyan. Merasakan energi pedang yang agung dan ganas itu, Xiaoyan tidak berani untuk mengabaikannya, sehingga dia segera menggunakan kekuatan dari tubuh abadinya, dan juga semua kekuatan keabadian di dalam armor dewa palsunya menyembur keluar, yang mana semua kekuatan ini kembali dituangkan ke dalam penguasa beratnya. Teknik penguasa api dan guntur, ucap Xiaoyan. Xiaoyan segera berteriak dan menyeret penguasa barat yang panas dengan kedua tangannya. Kemudian, penguasa barat yang terjalin dengan api dan guntur itu menghantam lebih lurus ke arah Taisu Tiga. Kali ini, kekuatan keabadian Xiaoyan bergabung dengan jantung api dan juga jantung guntur yang ada di tubuhnya, sehingga serangannya menjadi lebih dahsyat. Kali ini, tebasan yang dihasilkan oleh Xiaoyan menjadi lebih menakutkan dan sangat mencengangkan. Dan pada saat berikutnya, energi pedang Taisu Tiga bertabrakan dengan gelombang api yang menggelegar dari tebasan Xiaoyan.
Suara gemuruh pun langsung bergema dan kedua belah pihak tiba-tiba mengalami kebuntuan dalam waktu yang cukup singkat. Dalam konfrontasi antara kedua kekuatan semacam ini, tampaknya Xiaoyan tidak pernah berhenti untuk menekan penguasa baratnya karena dia tidak ingin kalah meskipun dia tidak menggunakan avatar Yonghe. Bisa terlihat bahwa Xiaoyan mempunyai kekuatan untuk melawan Taisu 3. Tapi kenyataannya, kekuatan keabadian Taisu 3 yang terkandung di dalam pukulannya itu dari kedua sisi ini lebih dari beberapa kali lipat dari serangan Xiaoyan. Alasan kenapa mereka bisa bersaing dengan sengit adalah karena Xiaoyan sudah mulai memahami penggunaan dari Immortal Power, sehingga dia bisa menggunakan kekuatan keabadian itu dengan lebih baik. Immortal Power yang diterapkan pada jantung api dan juga jantung guntur kali ini membuat serangannya menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Kekuatan yang baru saja diciptakan olehnya ternyata bisa meledakkan kekuatan sebenarnya dari jantung api dan juga jantung guntur. Dan justru karena inilah serangan Xiaoyan mampu menghadapi Taisu 3, bahkan ketika kekuatan keabadiannya lebih lemah dari wanita itu. Oh, jadi begitu, gumam Xiaoyan sambil menyeringai. Xiaoyan terlihat senang dengan peningkatan kekuatan tempurnya. Dia juga mencobanya dengan berani saat ini, karena kekuatan keabadian dalam armor dewa palsu bukanlah miliknya, dan Xiaoyan tidak pernah menyentuh ranah keabadian sebelumnya. Jadi, dia tidak tahu bagaimana menggunakan Immortal Power-nya dengan sangat benar. Kali ini, dia memanfaatkan kekuatan keabadian di dalam armor dewa palsunya. Dan metode yang digunakan sebelumnya juga dia pelajari dari pasukan Taisu yang sudah dia lawan, di mana dia mengalirkan kekuatan ke dalam penguasa barat dengan cara yang paling langsung. Di sisi lain, pada penguasa barat, meskipun kekuatannya memang sudah kuat dari dulu, itu jauh lebih lemah daripada jika digabungkan dengan kekuatan dari jantung api dan jantung guntur yang sudah dilapisi oleh kekuatan keabadian. Memiliki dua jenis jantung yang ada di dalam tubuhnya, dan salah satunya adalah kekuatan asli milik dunia sensi. Dalam hal ini, batasan dari kekuatan dunia sensi itu sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan orang yang menggunakannya. Saat menggunakannya bersamaan dengan kekuatan keabadian, Xiaoyan bisa merasakan perbedaan antara keduanya. Dengan energi dewa sebelumnya, perbedaan ini membuat kekuatan serangan Xiaoyan meningkat lebih dari satu tingkatan. Sebelumnya, pemikiranku masih bias. Kupikir aku harus memiliki keterampilan bertarung di atas kelas kuno untuk dapat menggunakannya dengan kekuatan keabadian. Tetapi, tampaknya aku telah melupakan bebanku sendiri. Suatu hal yang sangat aneh, gumam Xiaoyan. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Tampaknya dia juga terkejut dengan kekuatan serangannya yang bisa dia lakukan saat ini. Sementara itu, selama konfrontasi dengan Xiaoyan, wajah Taisu 3 di balik topengnya terlihat sedikit suram. Itu karena dia sepertinya merasa bahwa Xiaoyan saat ini sangat berbeda daripada pertempuran sebelumnya. Pada akhirnya, serangan keduanya pun menghasilkan ledakan yang sangat hebat, yang mana ledakan ini menyebabkan kedua belah pihak terpental ke belakang pada saat yang bersamaan. Tapi tampaknya adegan ini seharusnya tidak muncul dalam prediksi Taisu 3, karena dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan keabadian yang dia gunakan sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Dalam hal ini, ada 6 buah kristal merah yang terdapat di dalam armor dewa palsunya, dan kekuatan keabadian yang terkandung di dalamnya secara alami lebih kuat 2 kali lipat daripada kekuatan keabadian yang ada di armor Xiaoyan. Jadi, kekuatan keabadian yang bisa dia gunakan jelas lebih kuat. Dan selain menang dalam hal jumlah kristal merah, armor dewa palsu yang dipakai wanita itu juga lebih kuat. Dan selain itu, ada juga pedang penghancur kekosongan di tangannya, yang juga merupakan seni bela diri terlarang yang berasal dari dunia Taisu. Dengan kekuatan dari senjata semacam ini, jika senjata biasa bertabrakan dengannya, senjata itu pasti akan terpotong dengan mudah. Tetapi, sampai sekarang, penguasa misterius di tangan Xiaoyan tidak hanya masih utuh, tetapi masih mempunyai ketahanan yang sangat kuat. Dari sudut pandang Taisu 3, terlihat bahwa penguasa barat Xiaoyan seperti besi tua yang sudah berkarat. Namun, kekuatannya melebihi kekuatan pedang penghancur yang sedang dia gunakan.
Pedang penghancur kekosongan milik Taisu 3 mengandung banyak emas jijun dan juga logam langka yang ada di dalamnya. Tentu saja yang paling canggih adalah emas jijun. Semakin banyak senjata yang mengandung emas jenis itu, maka akan semakin kuat kekuatannya secara alami. Tetapi, jika Taisu 3 tahu bahwa seluruh penguasa misterius di tangan Xiaoyan juga ditempatkan dengan emas jijun, tampaknya pasti akan ada gelombang mengejutkan yang ada di hatinya. Hal ini dikarenakan bahkan untuk pedang penghancur kekosongan di tangannya, proporsi emas jijun yang ada di dalamnya tidak lebih dari 5%. Dari proporsi ini tidak cukup bagus untuk sebuah senjata yang disebut terlarang. Akan tetapi, untuk penguasa barat milik Xiaoyan, seluruh bagian senjata itu terbuat dari emas jijun, sehingga kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan pedang penghancur kekosongan. Bahkan, proses penempaan penguasa barat sangatlah istimewa karena penempaan yang dilakukan di pagoda emas tidak berada pada level yang bisa dibayangkan. Dan inilah harta yang berharga yang ditinggalkan dewa tertinggi untuk Xiaoyan. Aku tidak sadar sebelumnya. Ternyata penguasa yang tampak jelek itu semuanya terbuat dari emas jijun. Aku ingat bahwa Zhuzang telah lama menggunakan senjata itu. Sepertinya dia telah membuat pengaturan yang sangat teliti untuk reinkarnasinya. Gumam sang ratu di kejauhan. Sang ratu memandangi Xiaoyan sambil bergumam pelan, dan sosok Xiaoyan yang sedang melawan Taisu 3 bisa tercermin di matanya yang indah. Kali ini matanya yang indah sedikit melengkung, dan dia tidak pernah menahan kekaguman yang meluap dari matanya. Sementara itu, pada saat ini, Taisu 3 sedang menatapi Xiaoyan dan mencibir dengan suara pelan yang kemudian dia berkata dengan nada yang jijik. Baru saja, kamu hampir menghabiskan semua kekuatan keabadian yang ada di armormu. Jika kamu tidak mendapatkan kembali kekuatan langkah ke-6 yang sebelumnya, maka aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengambil seranganku selanjutnya, ucap Taisu 3. Armor Dewa Palsu yang dikenakan Xiaoyan sama sekali tidak mengandung banyak immortal power, dan dia sudah mencurahkannya untuk serangan barusan, sehingga kini ketiga kristal merah di dadanya sudah benar-benar redup. Jangan berpikir bahwa kamu akan bisa menguasai armor Dewa Palsu setelah kamu mendapatkannya, karena jika kamu bukan orang dari dunia Taisu, kamu tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari armor itu, ucap Taisu 3 kembali. Ketika berbicara, Taisu 3 mencengkram pedangnya semakin kuat hingga tangannya gemetar. Setelah itu, ada energi keemasan yang keluar dari tubuh pedangnya, yang mana pada saat berikutnya, energi pedang ini berubah menjadi domain pedang yang menyebar di daerah sekitarnya. Xiaoyan juga langsung diselimuti oleh domain pedang ini, dan energi pedang yang ganas masih ada di dalamnya. Di situasi ini, Xiaoyan melihat kekuatan domain pedang ini bisa menekan kekuatannya. Jadi, jika dia tidak menggunakan tubuh abadi yang kuat dari Avatar Yuan Shen, dia tidak akan bisa menahan tekanan kuat dari domain pedang itu. Dalam pertempuran kali ini, Taisu 3 sudah pernah kalah dari Xiaoyan sebelumnya, sehingga dia pasti sudah memahami semua gaya bertarung Xiaoyan. Jadi, kali ini Xiaoyan tidak akan mengulang teknik yang sama seperti yang dia lakukan pada pertempuran sebelumnya. Di sisi lain, Xiaoyan juga masih mempunyai kepercayaan diri untuk mengalahkan wanita itu sekali lagi. Itu karena ia sudah bisa menggabungkan kekuatan keabadiannya dengan jantung api serta jantung guntur yang ada di tubuhnya. Hanya saja, untuk sekarang, seperti yang dikatakan Taisu 3, bahwa kekuatan keabadian di armor Dewa Palsu Xiaoyan sudahlah habis, sehingga tanpa kekuatan keabadian, Xiaoyan akan kesulitan untuk bersaing dengan Taisu 3. Bahkan, jika Xiaoyan bisa bertarung sengit dengannya menggunakan kekuatan dari tubuh abadi, namun penguasa tubuh abadi yang berlebihan juga sangat menguras kekuatan darah dari Avatar Yuan Shen, yang mana hal ini akan menghabiskan banyak energi kehidupan dari Avatar itu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli telur menggunakan skuter. Maaf ya, ceritanya masih muter-muter.
今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的，既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。